udah kita bahas jual beli. Khiyar ini termasuk juga ke dalam jual beli. Khiyar ini artinya memilih antara dua pilihan. Nah, nanti dibuka ya LKS-nya halaman 38. Ya, Bu. Setelah itu dibaca 10 menitan. Nanti dibentuk kelompok. Nah, yang kelompok nanti ini satu kelompok. Nanti ada satu orang yang menjelaskan ke kelompoknya. Kalau belum paham nanti ditanyakan dulu. Nanti kayak diskusi gitu. Setelah itu ibu kasih kuis. Begitu? Paham? Paham, Bu. Ini metodenya namanya metode Student Team Achievement Difference atau bisa disingkat STAD. STAD gitu. Nah, sekarang waktunya membaca 10 menit. Monggo dibaca. Baik, udah 10 menit ya ini. Nah, setelah itu, setelah membaca 10 menit, dari salah satu di antara kalian ini ada yang menjelaskan ke teman-temannya untuk kelompok ini. Oke, Mbak Ana, silahkan. Saya di sini boleh nggak? Iya, boleh, silahkan. Oke, teman-teman. Kali ini kita kayak ini aja ya, kayak tukar pikiran gitu mungkin ya. Musyawarah gitu. Jadi khiyar itu di dalam buku udah dijelaskan bahwa menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah itu adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli meneruskan akad dari transaksi tersebut atau jual beli dan juga bisa membatalkannya. Terus khiyar di sini itu hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli, bisa jadi hukumnya haram jika dipergunakan untuk tujuan yang menipu atau berdusta gitu. Terus di sini juga dijelaskan bahwa khiyar itu dibagi menjadi 4. Contohnya yang pertama khiyar majelis. Khiyar majelis itu berlangsung selama penjual dan pembeli berada di satu tempat atau yang biasanya kita ada di pasar atau kayak gimana gitu kan. Gitu. Terus jika penjual dan pembeli sudah terpisah maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Terus yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu hak penjual atau pembeli ataupun keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan dari transaksi tersebut selama masih dalam tenggang yang disepakati oleh kedua pihak. Ini biasanya ada itunya sih, kayak batas maksimalnya gitu, kayak 3 hari atau kalau nggak salah. Contohnya ketika aku membeli baju ini, jika anak saya tidak suka itu bisa dikembalikan kayak gitu atau dibatalkan kalau. Terus yang ketiga itu khiyar aibi. Ini biasanya ada cacat di barangnya atau apa gitu ya. Pak, jadi di sini penjelasnya segini. Pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Karena kan di sini sekarang tuh marak banget ya kayak jualan online gitu. Terus kita kan lebih suka soalnya simple gitu loh. Lebih simple aja nggak sih, ya kan? Gitu. Terus kadang kan barangnya nggak cocok. Itu bisa kan ada apa kayak tempat buat balikin gitu. Cuma kita ruginya sih di ongkir gitu aja sih. Terus yang terakhir di sini juga ada khiyar ru'yah. Itu artinya hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Ini sama kayak itu ya, jualan online gitu gak sih ya? Kita kan nggak tahu barangnya gimana, jadi bisa stalker di bawahnya gitu aja sih. Berarti kita cuma lihat gambarnya aja ya? Gitu. Itu sih contoh dari khiyar ru'yah. Mungkin ada yang tanya atau ya?
biasanya di toko-toko itu kan ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, itu apa termasuk hiar? Kalau iya, itu termasuk hiar apa? Iya sih, itu termasuk hiar. Kita lihat di ini hiar majelis di halaman 49 tadi ya. Itu ada juga jelasin di situ bahwa hiar majelis kan itu udah terpisah ya. Jadi nggak termasuk gitu sih. Oh, jadi termasuk hiar, namanya Tapi hiar majelis. iya. Oke. Terus Hikmah hiar tuh. hikmah hiar itu di sini ada 5 poin sih. Yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual atau pembeli atau salah satunya. Kan kalau kita langsung beli nggak ada hiar, kayak yang tadi kan ada tuh hiar yang mempermudah kita. Maksudnya kalau kita nggak cocok bisa balikin gitu, selagi nggak dipakai ya, kayak gitu sih. Terus yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan. Kan kayak COD itu sebenarnya ya kayak lebih wanti-wanti lagi gitu ya. Soalnya kan barangnya ada tapi nanti kalau orangnya nggak ada kan juga ribet. Itu sih. Kalau COD itu saya kurang tahu sih masuk ke dalam hiar apa, nanti kita tanya dulu aja. Terus yang ketiga adalah mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. Ya kayak itu tadi sih di Shopee kan sekarang ya emang sih nggak tahu kan barang real pick-nya kayak mana gitu, tapi kita bisa meminimalisir itu semua dari galeri penjual pembeli. Itu kan bisa lihat sekilas real pick lah, meskipun kadang-kadang di filter juga sih gitu. Yang selanjutnya atau keempat, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Jadi menghindari rasa kayak nggak enakan gitu, nggak enak gitu nanti. Biar sama-sama enak aja antara penjual dan pembeli kayak gitu. Yang terakhir adalah menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak, ya sama sih kayak gitu sih. Oke, paham. Baik, tadi kan sudah berdiskusi dengan sama temannya berkelompok-kelompok. Nah, setelah itu waktunya kuis. Nanti ibu ngasih pertanyaan, kalian menjawab. Ayo Mbak Ana. Ya, saya Bu. Oh, Mbak Ana mau dikasih kuis. Iya. Nah, tadi sebutkan macam-macam hiar. Tadi ada berapa aja? Ada 4. Ya. Syarat, ru'yah, IB, majelis. Nah, yang hiar IB apa? Hiar IB itu hiar di mana pembeli dan penjual bisa membatalkan atau tetap meneruskan akad jual beli meskipun penjual dan pembeli itu tahu bahwa ada kecatatan di dalam barang tersebut, seperti itu. Baik, betul. Selanjutnya nanti dapat poin yang bisa jawab. Baik, tadi kan udah dijawab, udah bisa menjawab Mbak Ana, selanjutnya Mbak Dewi. Pertanyaannya adalah tadi kan dijelaskan hiar itu hukumnya bisa mubah tapi juga bisa haram. Itu karena apa? Jika apa? Yang Jika apa? digunakan- Hiar. Jika digunakan untuk kejahatan atau penipuan. Ya, kalau dipergunakan dan diniatkan untuk penipuan tersebut. Kemudian Mbak Ira. Kalau Mbak Ira ini pertanyaannya, hiar majelis itu apa? Hiar ketika penjual dan pembeli masih di satu tempat. Ya, betul. Dan jika udah penjual dan pembeli udah berpisah, maka hak hiarnya itu boleh dibatalkan atau tidak berlaku lagi. Oh iya. Baik, sekarang waktunya tadi udah dari berdiskusi, udah kasih kuis, sekarang mereview tadi. Yang pertama, hiar menurut bahasa itu apa? Memilih antara dua pilihan. Kemudian menurut istilah itu, penjual atau pembeli itu hak memilih, mereka bisa meneruskan atau membatalkan. Selanjutnya adalah macam-macam hiar, apa aja tadi? Hiar Syarat, syarat, hiar IP, hiar majelis, ru'yah. ru'yah. Ya, udah. Selanjutnya yang terakhir tadi, hikmah dari hiar itu apa? Memperkecil
kemungkinan adanya penipuan. Penipuan. Terus menimbulkan sikap Sama-sama toleransi. rela. Ya, rela dari keduanya juga menimbulkan sikap toleransi. Udah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Sekian dari hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Dan saya meminta maaf jika ada kesalahan. Sama-sama Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.